Terdengar, Bu. Oh ya, oke. Maaf ya. Ya, Aduh. siap. Ya, oke, yang lain ya. Sudah kedengeran. Maaf ya, saya terlambat. Karena saya lupa kalau hari ini harus ngajar TB Smart. Ini bukan jadwal saya soalnya. Bukan jadwal yang biasa. Jadinya saya lupa nih kalau nggak diingetin Bu Vita. Oke ya, kelas 12 ya. 12, 1, 2, dan 3. Ini adalah persiapan untuk tryout sejarah wajib ya. Sejarah wajib, kata Bu Santi, kita review materi kelas 10 ya. Jadi untuk bahan materi TO sejarah wajib, kita akan belajar materi sejarah kelas 10. Mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Bu Santi ya. Jadi saya sifatnya hanya mereview saja ya, sebentar. Saya review dari awal ya, sebentar. Sudah kelihatan ini? Ada, Bu. Oke, ya. Nih ya, sudah bukan hal yang aneh lagi mungkin ya, saya hanya review. Oke, masih ingat ya, ketika kalian kelas 10, ketika kalian baru pertama masuk, materi yang disampaikan adalah tentang pengenalan ya, pengantar tentang ilmu sejarah. Jadi apa itu sejarah, kemudian apa saja konsep-konsep dan teori dalam sejarah. Kita mulai dulu ya. Kalau ilmu sejarah pasti semuanya sudah tahu ya. Ilmu sejarah itu apa sih? Ilmu tentang apa sih sejarah itu? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa lalu ya. Jadi ilmu sejarah ini berbeda dengan ilmu sosial lainnya. Karena apa? Karena objek kajian dalam ilmu sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi tidak seperti ilmu sosial lainnya ya. Kalau ilmu sosial lainnya yang dikaji atau yang diteliti adalah apa yang sedang terjadi ya, tapi sejarah itu mempelajari kejadian pada masa lalu. Itu sebabnya cara berpikir sejarah juga berbeda ya dengan ilmu sosial lainnya. Nah, kalian bisa lihat sejarah memiliki dua cara berpikir ya, yaitu sinkronik dan diakronik ya. Sinkronik artinya apa? Sin itu dalam satu waktu ya, kronos waktu. Jadi kalau sinkronik itu adalah mempelajari hal yang terjadi pada satu waktu saja ya. Pada umumnya ilmu sosial itu menggunakan sinkronik, cara berpikir sinkronik. Karena apa? Karena mempelajari hanya pada satu waktu saja. Nah, sementara sejarah itu berbeda ya. Perbedaan sejarah adalah karena dalam sejarah juga kita menggunakan cara berpikir diakronik ya. Diakronik, dia melintas ya, kronos waktu. Jadi melintas waktu. Artinya apa? Bahwa kalau cara berpikir diakronik artinya kita bisa mengkaji suatu peristiwa atau suatu hal yang terjadi antar waktu atau banyak waktu ya. Jadi kalau sinkronik mungkin sering ada pertanyaan ya. Kalau sinkronik itu waktunya apa? Waktunya sempit atau luas? Coba. Mana ini jawabannya? Sempit. Kalau sinkronik apa? Waktunya sempit atau luas? Waktunya apa? Sempit kan? Ya. Tapi apa? Tapi mengkaji secara luas, ya. Jadi apa yang dikaji itu biasanya sangat detail, luas. Tapi kalau diakronik, waktunya luas atau memanjang, ya. Tapi kajiannya lebih sempit, ya. Contoh apa? Kalau sinkronik misalnya, mungkin Bu Santi pernah memberikan contoh ya. Contoh yang paling mudah misalnya ya, kalian mempelajari peristiwa apa misalnya ya? Apa sih yang paling gampang aja? Oh misalnya peristiwa Bandung Lautan Api gitu, yang paling gampang lah ya. Kalau sinkronik artinya apa? Kalian hanya mempelajari kejadian pada saat terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Kalian betul-betul detail menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu. Bagaimana kondisi masyarakatnya, bagaimana kondisi ekonominya, ya, apa yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu, apa yang dirasakan dan lain-lain. Jadi fokus hanya menceritakan pada saat peristiwa itu terjadi, ya. Tapi ketika kalian misalnya mengkaji peristiwa Bandung Lautan Api secara diakronik, maka kalian akan lihat dulu ya latar belakang peristiwa tersebut. Jadi kalian mundur dulu ke belakang.
tidak langsung pada peristiwa Bandung Lautan Apinya, tapi kalian menceritakan dulu misalnya sejarah Kota Bandung itu seperti apa, ya. Sejarah Kota Bandung bisa saja kalian lihat dari mulai sejarah terbentuknya dataran Bandung misalnya, ya, jutaan tahun yang lalu misalnya, atau mungkin kalian melihat sejarah Kota Bandung sejak pertama terbentuk, yaitu pada saat Daendels, ya. Pada saat Daendels membuat apa? Jalan Anyer Panarukan, gitu kan, ya. Jadi mundur ke belakang ratusan tahun yang lalu, baru kemudian masuk ke peristiwa Bandung Lautan Api. Atau juga secara diakronik kalian mempelajari dampak peristiwa Bandung Lautan Api bertahun-tahun kemudian atau bahkan sampai sekarang. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalian sudah tahu, ya, perbedaan antara cara berpikir sinkronik dan diakronik. Oke. Nah, lanjutkan, ya. Kemudian kalian juga diperkenalkan dengan beberapa konsep dalam sejarah, yaitu ada konsep kausalitas, ya, ada konsep periodisasi dan kronologi. Kalau kausalitas itu apa? Kalian tahu bahwa kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Jadi satu peristiwa akan mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain, ya. Jadi suatu peristiwa tidak akan terjadi kalau tidak ada penyebabnya, ya. Nah, kemudian ada juga apa? Periodisasi. Ada kronologi, ada periodisasi, ya. Dua-duanya merupakan penjelasan sejarah tentang apa? Waktu, gitu, ya. Periodisasi adalah pembabakan masa atau pengelompokan waktu. Apa fungsi dari periodisasi ini? Kalian tahu, ya, kalau kita mempelajari sejarah itu kan dalam rentang waktu yang sangat panjang, ya. Bisa puluhan tahun, ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Jadi tidak mungkin sejarah itu dipelajari satu persatu tiap tahun, tuh nggak mungkin, ya. Karena itu, untuk memudahkan mempelajari sejarah, maka kita melakukan pengelompokan waktu yang disebut dengan periodisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita mempelajari sejarah atau untuk mempelajari perkembangan, ya, suatu hal. Contoh gini misalnya, ya, periodisasi, kita ambil contohnya ini. Nah, ini, ya. Ini adalah periodisasi sejarah Indonesia. Kalian pasti sudah tahu, ya. Kalian belajar sejarah Indonesia itu kan dari SD, SMP, dan SMA. Jadi kalian sudah hafal betul, ya. Jadi periodisasi sejarah Indonesia itu kan terjadi jutaan tahun, gitu, ya. Jutaan tahun sampai dengan sekarang, gitu, ya. Nah, jutaan tahun sejarah Indonesia itu kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah zaman prasejarah atau praaksara, ya. Zaman praaksara adalah apa? Yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, ya. Ini adalah kehidupan pada masa apa? Sering orang bilang apa? Ini kehidupan zaman purba atau manusia purba hidup di sini. Zaman prasejarah, kalian tahu, ya. Dibagi menjadi berapa zaman sih prasejarah itu? Ada yang tahu? Kalau ada pertanyaan, zaman prasejarah itu dibagi menjadi berapa zaman? Lupa? Atau pura-pura nggak tahu, ya? Nanti, ya, kita bahas, ya. Zaman prasejarah itu tergantung, ya. Kalau ada orang bertanya, sebetulnya zaman prasejarah itu dibagi menjadi berapa zaman? Itu tergantung dari cara pandang kita, ya. Bahwa zaman prasejarah atau praaksara bisa dibagi dua cara pandangnya, ya. Bisa dilihat secara ilmu geologi dan bisa dilihat secara ilmu arkeologi, ya. Jadi kalau yang ilmu geologi adalah bagaimana sejarah dilihat dari perkembangan bumi, ya. Ada zaman Azoikum, pernah dengar, ya? Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Sementara kalau zaman secara arkeologi itu dilihat dari benda-benda yang dibuat oleh manusia, ya. Jadi ada zaman batu, ada zaman logam. Nah, nanti kita bahas, ya. Nah, itu contohnya. Kemudian setelah zaman prasejarah atau praaksara, kemudian masuk ke zaman kerajaan kuno, yaitu zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, ya. Ditandai dengan pertama kali, ya, yaitu zaman sejarah Indonesia itu ditandai dengan pengaruh dari India, ya. Pengaruh dari India ini salah satunya adalah memperkenalkan tulisan, kan, di Indonesia. Makanya kita langsung bisa masuk ke masa atau zaman sejarah, yaitu ketika masyarakat telah mengenal tulisan, ya. Ada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di sini.
Kemudian nanti masuk zaman kolonialisme, yaitu zaman penjajahan bangsa-bangsa asing, ya. Dimulai dari apa? Masih ingat ya? Penjajahan Portugis, gitu kan ya. Kemudian VOC, Belanda, Inggris, ya. Nah, kemudian setelah itu masuk zaman pergerakan nasional. Ketika apa? Ketika munculnya organisasi-organisasi yang bersifat nasional untuk apa? Memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Dan kemudian masuk zaman kemerdekaan RI. Zaman kemerdekaan RI itu dimulai sejak apa? Proklamasi kemerdekaan RI sampai dengan sekarang, ya. Nah, itu contoh periodisasi sejarah Indonesia. Lalu ini ada lagi ya, ada periodisasi sejarah Eropa. Mungkin kalian juga sudah pernah belajar ya. Ada masa prasejarah sama juga ya, masa kerajaan Eropa kuno. Masa kerajaan Eropa kuno misalnya pada saat apa? Yunani dan Romawi. Lalu ada masa abad pertengahan ya, atau lebih sering disebut sebagai The Dark Ages ya. Karena apa? Ini merupakan masa ketika Eropa mengalami abad kegelapan, kebodohan, kemiskinan ya. Nah, nanti Eropa berubah pesat berubah total pada masa Renaissance ya. Nah, gara-gara Renaissance ini, masa pencerahan ini, maka nanti Eropa menjadi maju kembali dan bahkan memunculkan berbagai macam revolusi ya, yaitu pada masa Eropa baru. Nah, akibat dari berbagai macam revolusi ini, nanti Eropa mencapai kemajuan, ya. Sayangnya kemajuan ini juga menimbulkan dampak buruk ya, yaitu kemajuan di bidang teknologi senjata atau militer yang akhirnya memunculkan perang dunia. Nah, ini ya, ini adalah masa Eropa modern sampai dengan sekarang. Itu contoh ya, contoh periodisasi. Jadi kalian sudah tahu ya. Nah, sekarang ada kronologi. Apa bedanya periodisasi dengan kronologi? Kalau periodisasi adalah merupakan pengelompokan waktu, karena apa? Rentang waktunya sangat panjang, jadi waktunya dikelompok-kelompokkan, ya, menjadi beberapa babak. Tapi kalau kronologi, itu ketika kita mengungkapkan suatu peristiwa, itu secara berurutan, ya, sangat detail. Jadi kronologi itu lebih detail ya daripada periodisasi. Karena kronologi itu dia menceritakan secara berurutan jalannya suatu peristiwa. Biasanya tujuannya adalah untuk mengungkapkan peristiwa sejarah, ya. Maka dibuatlah kronologi. Sama seperti sekarang misalnya ya, ketika polisi misalnya pihak kepolisian ingin mengungkapkan misalnya latar belakang terjadinya suatu peristiwa kriminal, maka dia akan melakukan akan membuat kronologi peristiwanya seperti apa ya. Nah, seperti itu. Jadi, kronologi adalah mengurutkan peristiwa secara berurutan. Kita lihat ya, contoh kronologi. Nah, kronologi biasanya digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa. Jadi, peristiwa-peristiwa itu kemudian disusun secara berurutan berdasarkan waktu kejadiannya. Contoh di sini adalah pada masa reformasi ya. Ini merupakan kronologi hari-hari terakhir kekuasaan Soeharto. Di sini dimulai misalnya pada tanggal 12 Mei terjadi tragedi Trisakti, ya, yaitu ketika 4 mahasiswa Trisakti terbunuh. Setelah itu ditambah munculnya kerusuhan Mei, ya, pada tanggal 13 Mei. Kemudian tanggal 14 Mei ditandai dengan demonstrasi besar-besaran hampir di seluruh kota di Indonesia. 18 Mei kemudian Ketua MPR meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya. Ya, 19 Mei Presiden Soeharto menyatakan bahwa dia tidak akan mundur, bahkan dia akan membentuk pemilu secepatnya. Tapi kemudian tanggal 20 Mei, Ketua MPR juga kemudian mendesak kembali ya Soeharto untuk mengundurkan diri. Dan nantinya terakhir pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan langsung diberikan jabatannya kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie ya. Nah, itu contoh kronologi. Jadi berurutan per tanggal. Bisa per tanggal, bisa per hari, ya, per detik, per jam, atau per bulan, atau per minggu, dan lain-lain. Tuh ya, itu contoh kronologi. Jadi tahu ya sekarang. Nih ya, ini konsep-konsep yang sudah kalian ketahui. Oke, masuk ke sini. Ya. Nah, ini juga adalah beberapa ciri sejarah. Ya. Ingat ya, ciri sejarah unik, abadi, penting. Ya, ingat aja UAP gitu ya. Unik, abadi, penting. Unik artinya apa? Bahwa peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali. Tidak ada peristiwa sejarah yang sama. Walaupun misalnya
suatu peristiwa sejarah itu bisa berulang ya, tapi yang berulang itu polanya. Contoh misalnya ya, peristiwa reformasi tahun 1998 itu hampir sama dengan gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1966 ketika menuntut dibubarkannya kabinet pada masa Presiden Soekarno zaman dulu. Tapi polanya saja yang sama ya, tapi kan orangnya berbeda, tempatnya berbeda, dan masalahnya juga berbeda ya. Jadi tidak ada yang sama. Kemudian ciri sejarah juga abadi. Abadi artinya dikenal sepanjang masa ya, karena biasanya peristiwa sejarah itu dianggap merupakan peristiwa yang berkesan bagi banyak orang ya. Bisa kesan baik, bisa kesan buruk ya. Kemudian penting. Penting artinya bahwa peristiwa sejarah itu berpengaruh besar bagi banyak orang ya. Nah, ini ciri sejarah. Kemudian hakikat sejarah ya. Hakikat sejarah itu sebagai apa saja? Ingat ya, ada hakikat sejarah sebagai ilmu. Hakikat sejarah sebagai ilmu artinya apa? Bahwa sejarah itu memiliki metode ilmiah sama dengan ilmu pengetahuan yang lain, ya. Jadi sejarah bukan asal-asalan bercerita, ya, tidak asal-asalan mendongeng, tapi dia juga punya metode ilmiahnya untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi pada masa lalu. Nah, kemudian ada juga ya sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Apa bedanya? Sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Ada yang tahu? Kalau sejarah sebagai peristiwa, artinya sejarah itu mempelajari suatu kejadian yang benar-benar sudah terjadi ya pada masa lalu. Jadi ingat ya, kalau sejarah sebagai peristiwa, artinya sejarah itu merupakan atau mempelajari peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi sudah ada buktinya, ya, faktanya sudah kuat sekali. Jadi kita sangat yakin bahwa kejadian itu benar-benar telah terjadi di masa lalu. Berbeda dengan sejarah sebagai kisah, ya. Kalau sebagai kisah, peristiwa yang dikisahkan itu belum tentu kebenarannya, ya, masih harus dipelajari kembali. Karena apa? Kalau kisah itu seperti orang bercerita, ya, seperti orang mendongeng. Kemudian atau mungkin kalian pernah dengar misalnya cerita yang secara lisan ya diwariskan secara turun temurun. Contoh misalnya kalau di masyarakat Sunda ada legenda Sang Kuryang dan Dayang Sumbi gitu kan ya. Nah, apakah itu benar-benar terjadi? Ya. Nah, itu kan masih harus dipelajari lagi ya. Jadi dongeng, mitos, legenda itu termasuk kisah ya. Belum tentu kebenarannya. Jadi masih harus dipelajari lagi. Demikian juga cerita kata orang ya. Itu hal yang masih harus dibuktikan kembali. Nah, itu ya, itu bedanya peristiwa dan kisah. Kalau kisah belum tentu kebenarannya. Kemudian sejarah sebagai seni. Seringkali banyak orang salah pemahaman ya sejarah sebagai seni. Seringkali kalau dulu saya misalnya lagi ngetes anak-anak, misalnya jelaskan apa maksudnya sejarah sebagai seni. Kebanyakan anak-anak itu menjelaskan bahwa sejarah itu merupakan meninggalkan berbagai macam bangunan, peninggalan dan berbagai macam karya seni. Bukan maksudnya seperti itu ya. Sejarah sebagai seni artinya adalah bagaimana cara kita memandang sejarah ya. Jadi sejarah itu memerlukan imajinasi dan kreativitas. Jadi ingat ya, sejarah itu memerlukan imajinasi dan kreativitas. Supaya apa? Supaya orang bisa ya memahami atau bisa menggambarkan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Jadi kalau seorang ahli sejarah tidak punya imajinasi dan kreativitas, maka akan sulit sekali untuk menggambarkan bagaimana kejadian yang telah terjadi pada masa lalu. Seperti kalian deh, paling gampang ya. Kalau kalian mempelajari sejarah cuma dari textbook aja, itu mungkin akan membosankan ya, karena kalian tidak bisa membayangkan seperti apa sih peristiwanya. Tapi kalau kalian banyak dibantu gitu ya dengan wawasan kalian, misalnya kalian pernah datang ke tempatnya itu, atau kalian pernah nonton film tentang sejarah sesuatu gitu ya, atau misalnya kalian pernah baca komik atau baca novel gitu ya. Nah, jadi peristiwa sejarah yang diceritakan itu akan lebih mudah dibayangkan oleh kalian. Kenapa? Karena kalian sudah punya imajinasi ya. Jadi sejarah sebagai seni dalam arti bahwa sejarah membutuhkan imajinasi dan kreativitas untuk membayangkan atau untuk mengungkapkan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Ya, yaitu bagaimana cara berpikir sejarah.
Tuh ya, jadi ingat ya, ada ciri sejarah, ada hakikat sejarah. Nah, kemudian ada sifat sejarah juga, ya. Sifat sejarah menurut Kunto Wijoyo misalnya. Sejarah itu berdasarkan fakta, ya. Fakta artinya bukan rekaan, ada buktinya, ada datanya. Nah, kemudian sejarah tadi diakronis ya, karena sejarah tadi mempelajari banyak waktu. Kemudian juga ingat sejarah itu ideografis. Ideografis artinya bahwa sejarah itu identik dengan sesuatu hal yang menjelaskan, menggambarkan, ya, memaparkan sesuatu hal. Jadi penuh dengan penggambaran, ya, cerita. Nah, itu yang disebut dengan ideografis. Kemudian unik ya, tadi saya bilang ya, kalau unik itu adalah tidak sama ya. Kemudian empiris, bahwa sejarah itu berdasarkan kenyataan, ya, berdasarkan pengalaman manusia. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ini hanya review ya, karena banyak sekali ternyata ya materinya kelas 10. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan tahap-tahap penelitian sejarahnya. Ingat ya, tadi sejarah itu kan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi sebagai ilmu pengetahuan, tentu sejarah juga memiliki metode ilmiah ya dalam penelitiannya. Jadi tidak asal-asalan ya. Nah, ini adalah tahap-tahap penelitian dalam sejarah. Jadi misalnya ya, ketika kita misalnya telah menentukan tema penelitian sejarah, maka hal yang dilakukan pertama kali adalah yaitu tahap heuristik. Apa itu tahap heuristik ya? Tahap heuristik adalah tahap pengumpulan data. Ya, jadi kita mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya. Ya, contoh tadi, misalnya kita akan mempelajari peristiwa ya, atau kita mempelajari tentang kerajaan Majapahit deh gitu ya. Maka kita mengumpulkan data yang sangat banyak ya dari mana-mana. Kita kumpulkan datanya. Nah, data itu berdasarkan sumbernya dibagi dua ya. Ada data primer dan ada data sekunder. Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan suatu peristiwa. Apa itu data yang berkaitan langsung? Artinya data itu memang betul-betul ada gitu pada saat kejadian tersebut. Contoh ya, misalnya Proklamasi Kemerdekaan RI ya tanggal 17 Agustus 1945. Kalau ditanyakan data primernya apa? Berarti apa? Yaitu keterangan saksi ya, keterangan saksi mata orang-orang yang menghadiri misalnya upacara proklamasi pada saat itu. Kemudian apalagi yang termasuk data primer adalah tempat diselenggarakannya proklamasi tersebut, yaitu di mana? Misalnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, tempat itu adalah data primer. Bangunannya adalah data primer. Kecuali bangunan tempat terjadinya proklamasi tersebut ya. Sekarang udah nggak ada ya, sudah dirubuhkan. Sekarang kalian kalau ke Jakarta, ke Jalan Pegangsaan Timur 56, kalian hanya menemukan monumen proklamasi ya, bukan rumahnya. Padahal dulu itu adalah rumah tempat tinggal Soekarno ya. Apalagi yang termasuk data primer adalah naskah ya, proklamasi yang merupakan teks naskah yang otentik, yang aslinya. Nah, itu contoh data primer. Kemudian kalau data sekunder apa? Data sekunder artinya data yang secara tidak langsung ya berkaitan atau bukan dari data yang berasal daripada masa kejadian tersebut. Contoh gini misalnya, kalian tahu tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan RI dari mana gitu ya? Oh, dari buku-buku, kemudian dari tulisan para ahli sejarah, kemudian nonton filmnya gitu kan ya. Nah, itu adalah data sekunder ya. Nah, itu data berdasarkan sumbernya. Kemudian data berdasarkan bentuknya ya. Ada data berupa tulisan, ada data secara lisan dan berupa benda. Data berupa tulisan banyak ya macamnya, ada prasasti, naskah, kitab, dokumen, dan lain-lain. Sementara secara lisan ada keterangan saksi, video rekaman, dan lain-lain. Kemudian benda ya, ada artefak, fosil, bangunan, foto, dan lain-lain. Tolong kalian bedakan antara artefak dan fosil ya. Kalau artefak dan fosil bedanya apa sih? Ada yang tahu? Apa bedanya artefak dan fosil? Kalau artefak adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia ya. Jadi benda-benda yang dibuat manusia itu namanya artefak. Tapi kalau fosil itu adalah merupakan peninggalan makhluk hidup ya, yaitu berupa sisa berupa sisa
alamiah, sisa makhluk. Nah, betul ya. Adalah peninggalan alami ya, yang secara alami yaitu sisa dari makhluk hidup ya. Sisa makhluk hidupnya berupa apa? Fosil itu. Hewan purba. Apa? Hewan purba. Ya, bisa ya, bisa berupa hewan dan juga bisa berupa tumbuhan ya. Jadi bisa hewan purba betul misalnya ya. Tapi juga bisa berupa tumbuhan gitu ya. Nah, itu fosil. Nah, jadi tolong bedakan antara artefak dan fosil ya. Karena ilmunya pun beda ya. Kalau ilmu yang mempelajari artefak itu adalah arkeologi ya, perlu kalian tahu. Arkeologi itu mempelajari artefak bukan fosil ya. Sementara fosil itu ada ilmu khususnya, yaitu paleontologi dan paleoantropologi ya. Jadi kalau paleontologi itu mempelajari misalnya fosil hewan gitu ya. Kalau paleoantropologi itu mempelajari fosil manusia. Nah, itu ya. Jadi tolong kalian jadi wawasannya luas gitu ya. Ini fosil apa sih gitu ya. Nanti kalian bisa lihat-lihat deh ya di mana, di Museum Geologi misalnya. Kalau kalian suka berkunjung atau jalan-jalan ke Museum Geologi, nanti kalian bisa lihat ya bagaimana fosil. Kalau artefak tuh ada di mana-mana sih. Di Bandung juga banyak artefak ya. Bangunan itu termasuk artefak ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya ya. Jadi tadi setelah kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, maka kita masuk ke dalam tahap verifikasi. Apa itu verifikasi? Tahap verifikasi sering juga disebut tahap kritik ya, yaitu tahap untuk menguji kebenaran data. Ya, menguji kebenaran data. Dari tahap verifikasi ini atau dari tahap kritik ini, maka data yang sudah teruji kebenarannya kita sebut sebagai fakta. Ya, jadi dalam tahap verifikasi ini kita menghasilkan fakta. Ya, fakta adalah apa? Fakta itu adalah data yang sudah teruji kebenarannya. Nah, kita lihat ya. Ada dua jenis tahap kritik atau verifikasi. Ya, yang pertama apa? Tahap apa? Kritik eksternal. Dan yang kedua adalah kritik internal. Ya, kritik eksternal. Nah, jadi kalau supaya kalian mudah mengingat aja ya, apa sih kritik eksternal itu? Kritik eksternal adalah kritik terhadap apa? Penampilan dari benda tersebut atau dari sumber sejarah. Ya, jadi kalau kritik eksternal kan dari luar ya. Jadi kita menilai performance benda tersebut. Contoh misalnya ya, dari mana bentuk, seperti apa bentuknya, dari mana asalnya, kapan dibuatnya dan lain-lain. Ya. Tapi kalau kritik internal itu adalah kritik untuk menilai, ya, kritik untuk menilai makna atau kredibilitas dari sumber sejarah. Contoh gini deh yang paling gampang ya. Jadi ingat aja ya, ada kritik eksternal yaitu menguji performance data atau penampilan data, dan ada kritik internal ya yang menguji apa kebenaran dari isinya, ya, dari kredibilitas sumber. Contoh gini. Ini ada naskah atau dokumen ya, saya ambil contoh, ini adalah naskah atau dokumen dari surat perintah 11 Maret. Mungkin kalian pernah dengar ya, ini adalah merupakan dokumen sejarah yang paling kontroversial di Indonesia. Karena apa? Sampai sekarang tidak pernah ditemukan ya, Super Semar naskahnya yang asli itu yang mana gitu ya. Karena yang sekarang ada di Arsip Nasional Indonesia, itu adalah Super Semar yang ada beberapa versi gitu. Dan ini dianggap sebagai kopinya ya, dari surat perintah yang aslinya. Entah yang mana yang benar, kita nggak tahu ya. Nah, contoh ya, kita lihat ini, ada naskah dokumen Super Semar. Kalau kita melakukan kritik eksternal, apa yang kita lihat coba dari sini? Kalau kita melakukan kritik eksternal, kita akan menilai kertasnya dulu, benar nggak sih? Ini kertas yang berasal dari tahun 1966. Kalau dilihat dari penampilannya, ya mungkin juga ya, karena warnanya sudah kuning, kecoklatan, sudah kumal, sudah rapuh. Oke, itu bisa. Kemudian apa lagi yang dilihat? Kalau kita melihat performance data ini, yaitu dilihat dari bentuk tulisannya. Ya, zaman dulu kan belum ada mesin cetak ya, jadi dilihat dari mesin ketik. Benar nggak sih? Ini mesin tik yang memang ada pada tahun 1966. Ya. Kemudian dilihat dari apa lagi? Coba, kalau ada data seperti ini. Dilihat dari ejaan bahasanya, ya kalian tahu ya, bahasa Indonesia mengalami
pergantian beberapa kali ejaan ya. Ada ejaan Van Ophuijsen waktu zaman Belanda, ada ejaan Suwandi, ada ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang apa istilahnya, ada Poebi gitu ya kalau sekarang ya. Nah, benar nggak sih? Ini ejaan yang berlaku tahun 1966. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa lihat gitu ya dari kata-katanya, dari tulisannya. Kemudian apa yang ganjil menurut kalian di sini gitu ya? Oh, ada yang aneh, itu Jakarta ya. Harusnya kan Super Semar dibikin di Bogor, tapi kenapa ya di situ tertulis Jakarta gitu? Artinya di sini ada yang ganjil ya, ada yang mencurigakan. Kemudian kalian bisa lihat juga, dilihat dari tulisan Soekarno. Kok Soekarno-nya ditulis pakai U, sementara ejaan Soekarno itu kan pakai OE gitu. Nah itu contoh ya. Contoh kritik eksternal. Jadi kita melihat dari penampilan datanya. Atau ketika kita menilai suatu benda, misalnya seperti ini. Kalau kritik eksternal, apa yang dilihat dari benda ini? Yaitu bagaimana coraknya, bagaimana warnanya, teksturnya, ya, terbuat dari apa, ya, itu kritik eksternal. Bagaimana dengan kritik internal? Kalau pada naskah ini, kalau kritik internal kita menilai dari isinya, ya, apa sih isinya? Kira-kira apa konsekuensi dari surat perintah ini? Apakah memang surat ini memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan, atau hanya untuk sekedar menjalankan perintah Presiden Soekarno untuk mengamankan, untuk menjaga keamanan dan ketertiban saja. Nah itu misalnya ya. Atau misalnya apa dampak dari Super Semar tersebut? Apa dampak dari naskah Super Semar tersebut terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Nah di sini itu contoh ya. Contoh kritik eksternal dan internal. Nah, itu tadi dilakukan dalam tahap verifikasi. Jadi kita mulai memilah-milah mana data yang valid, mana yang tidak. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan fakta-fakta ya dari tahap verifikasi, maka kita masuk ke dalam tahap interpretasi. Ya. Interpretasi itu apa? Interpretasi adalah tahap menafsirkan terhadap suatu peristiwa. Seringkali ya, tahap interpretasi ini dianggap sebagai tahap yang paling sulit. Kenapa? Karena tahap interpretasi ini memerlukan kemampuan yang luar biasa dari para penelitinya. Untuk apa? Untuk menyusun fakta-fakta yang telah dihasilkan menjadi satu rangkaian urutan kejadian yang dapat diterima oleh akal sehat gitu ya. Jadi kita harus menyambungkan satu cerita dengan cerita yang lain gitu, sehingga kita membuat satu kesimpulan tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah itu ya, itu tahap interpretasi. Sehingga seringkali kalau kalian baca-baca buku sejarah ya, kadang-kadang mungkin kalian bingung ya, karena apa? Antara penulis sejarah yang satu dengan penulis sejarah yang lain kadang-kadang berbeda pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu terjadi pada tahap interpretasi. Apa sebabnya? Karena tentu saja interpretasi juga disebabkan oleh berbagai macam faktor, ya, diantaranya kelengkapan datanya. Semakin tidak lengkap datanya atau buktinya akan semakin sulit ya untuk mendapatkan interpretasi yang benar. Nah, seperti itu ya. Yang kedua juga adalah ada unsur subjektivitas dari para penulis sejarah. Ini ya, ini yang menyebabkan kesulitan dalam hal interpretasi. Ini saya ambil contoh misalnya interpretasi terhadap kehidupan zaman Majapahit. Kita ambil data atau fakta-fakta tentang kerajaan Majapahit yang diperoleh dari berbagai peninggalan bangunan. Ini bangunan ya, peninggalan Majapahit. Ini ada berbagai macam naskah gitu, peninggalan Majapahit. Ini juga berbagai macam kitab-kitab yang dibuat pada masa Majapahit. Nah, dari kitab-kitab tersebut dan dari fakta-fakta tersebut, maka kita bisa menyimpulkan apa sih yang terjadi pada masa kerajaan Majapahit ya. Bagaimana kepercayaannya, bagaimana sistem politiknya, bagaimana sistem sosial masyarakat, ekonomi, dan lain-lain. Nah itu ya, itu contoh tadi tahap penafsiran. Nah nanti tahap terakhir sekali dalam penelitian sejarah adalah tahap historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah. Ya, jadi kalau kalian ke toko buku dan kalian membaca ya buku-buku hasil penelitian sejarah, itu merupakan bentuk historiografi. Ya, artinya apa? Hasil penelitian sejarah yang telah dipublikasikan, ya, sudah dipublish untuk umum sehingga kita bisa mengetahuinya. Nah, itu yang disebut dengan historiografi. Oke. Nah, kalau ini mungkin kalian anak IPA nggak belajar ya.
bentuk-bentuk historiografi ini mungkin kalian tidak belajar ini. Nah, sekarang ada pertanyaan tidak nih? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke yang berikutnya. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Iya, sebentar. Nah, ini ya. Ini ya, ada masa praaksara ya, atau masa prasejarah ya. Tapi kita lihat dulu ya secara umum. Ini bagaimana sih kehidupan manusia purba di Indonesia atau masa prasejarah ya di Indonesia dan di dunia. Kita lihat dulu ya pembagian zaman prasejarah. Tadi saya bilang zaman prasejarah itu bisa dilihat secara geologi gitu ya, yaitu dilihat dari bagaimana perkembangan bumi ya. Secara geologi atau berdasarkan geologi, pembagian zaman prasejarah itu dibagi menjadi berapa zaman ya. Contoh ya, ada pembagian misalnya yang disebut dengan zaman arkaikum atau azoikum. Kalau ada kata zoikum artinya kehidupan ya. Arkaikum atau azoikum namanya dilihat dari artinya aja ya. Arti katanya aja, a itu kan biasanya tidak ya. Zoikum kehidupan. Jadi azoikum artinya apa? Belum ada kehidupan atau tidak ada kehidupan. Nah, jadi zaman azoikum atau arkaikum adalah ketika bumi baru terbentuk ya, belum ada kehidupan. Kemudian setelah itu masuk masa paleozoikum. Ini ya lebih lengkapnya di sini. Nah, paleozoikum. Kalau Anda ingat ya, kalau ada kata paleo atau proto, itu artinya tua ya. Zoikum itu kehidupan. Jadi kehidupan yang tua atau kehidupan yang paling awal. Nah, zaman paleozoikum itu ditandai dengan munculnya makhluk hidup yang bersel satu ya. Jadi yang masih sangat berupa mikroorganisme kayak fitoplankton, zooplankton dan lain-lain ya. Nah, itu pada masa paleozoikum. Nah, setelah itu kemudian jutaan tahun kemudian muncul masa mesozoikum. Kalau ada kata meso atau mezo itu artinya tengah ya. Nanti kalian jangan salah ya, jangan ketukar ada paleozoikum, ada paleolitikum. Nah, nanti ada mesozoikum, juga ada mesolitikum. Tapi kan kalian sudah tahu artinya ya. Mesozoikum, kehidupan pertengahan atau zaman sekunder ya. Nah, pada masa ini ditandai dengan kehidupan reptilia raksasa ya. Yaitu semacam dinosaurus lah. Kalian sudah tahu ya, sudah nonton filmnya ya. Nah, seperti itu hidup pada masa mesozoikum. Nah, kemudian nanti masuk masa neozoikum. Neo artinya new, yaitu dari bahasa Latin new. Neozoikum, kehidupan baru. Jadi sering juga disebut sebagai zaman di sini tersier dan kuarter ya. Zaman tersier itu ditandai dengan munculnya mamalia ya dan munculnya primata. Sementara zaman kuarter di sini ditandai dengan munculnya manusia purba ya. Manusia purba juga kalau dilihat dari lapisan bumi ada dua ya. Lapisan ditemukannya manusia purba, yaitu ada lapisan Pleistosen dan ada lapisan Holosen. Nah, itu adalah pembagian zaman prasejarah kalau dilihat secara geologi ya, atau dari ilmu geologi. Nah, kemudian ada lagi zaman prasejarah dilihat berdasarkan arkeologi, yaitu berdasarkan dari benda-benda yang dibuat oleh manusia ya. Yaitu apa? Nah, manusia itu kan membuat benda-bendanya terbuat dari batu dan logam. Makanya kita mengenal ada zaman batu dan ada zaman logam. Ya, kalian lihat di sini ada zaman paleolitikum. Paleo tadi tua ya. Litikum dari kata litos, batu. Jadi zaman batu tua. Mesolitikum, zaman batu menengah. Neolitikum ya, zaman batu baru. Kemudian setelah itu manusia kemudian berubah kan ya alatnya, yaitu mereka sudah berhasil membuat alat dari logam. Makanya ada zaman tembaga, perunggu, dan besi. Perlu kalian ingat ya, di Asia Tenggara dan di Indonesia tidak ada zaman tembaga. Ya, karena nenek moyang kita yang masuk ke Indonesia itu langsung membawa kebudayaan perunggu. Maka di Indonesia langsung masuk zaman perunggu dan besi. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau ini rasanya sudah ya, ini sudah lah. Ini ada teori out of Afrika ya. Jadi ada teori yang mengatakan bagaimana persebaran manusia purba di dunia. Katanya dulu mereka itu berasal dari satu titik yang sama, yaitu dari Afrika, yang kemudian menyebar ya ke seluruh penjuru dunia.
Ini ya. Nih, ini adalah peta dari teori Out of Africa. Nah, ini adalah jenis manusia purba. Ini hanya sekedar pengetahuan aja ya. Ini ada jenis-jenisnya di dunia ya. Tadi di Afrika. Nah, kalau di Asia, jenisnya adalah ada Sinanthropus pekinensis, manusia sanidar. Kalau di Eropa ada manusia Heidelberg, ada Neanderthal, dan Cro-Magnon. Manusia Cro-Magnon ini ya, yang dianggap sebagai cikal bakal dari ras Kaukasoid ya, yang merupakan cikal bakal dari orang-orang Eropa sekarang. Nah, ya, kalau di Amerika ini lebih primitif lagi ya, artinya lebih tidak menyerupai manusia ya. Jadi ingat ya, kenapa banyak sekali ya yang disebut sebagai manusia purba? Karena memang manusia pada masa dulu itu terdiri atas berbagai macam spesies. Ingat ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar teori evolusi dari Darwin bahwa manusia itu berubah gitu ya, dari manusia purba yang sederhana menjadi manusia purba yang kompleks dan kemudian menjadi manusia modern seperti sekarang, itu tidak terbukti ya. Tidak ada buktinya bahwa kita berasal dari manusia purba masa lalu yang bentuknya sederhana gitu ya, atau yang menyerupai kera, tidak ya. Karena ternyata dari zaman dulu sudah ada berbagai macam spesies manusia, dan kita merupakan spesies manusia yang paling unggul, sehingga kitalah yang masih eksis sampai dengan sekarang. Sementara spesies manusia purba lainnya itu sudah punah ya, karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan alam. Sementara kita dikaruniai sebagai spesies yang memiliki akal ya. Jadi kita bisa bertahan hidup dan eksis sampai sekarang ini. Nih ya. Nah, tadi manusia purba di dunia, nah sekarang kalian bisa lihat, ini adalah manusia purba di Indonesia. Ya, ada yang disebut dengan Meganthropus paleojavanicus. Dari katanya saja ya, dari namanya saja, itu sudah bisa dilihat bahwa ini merupakan manusia purba yang dianggap paling tua di Indonesia. Lihat dari katanya ya, mega itu besar ya. Dari kata Meganthropus, dari kata mega dan anthropus. Anthropus itu manusia, mega besar, jadi manusia besar. Paleojavanicus, tadi paleo artinya tua ya, Javanicus dari Jawa, jadi manusia besar tua dari Jawa. Nah, ini yang dianggap sebagai manusia purba tertua di Indonesia. Kemudian kita kenal juga jenis Pithecanthropus ya, ada Pithecanthropus mojokertensis, ada Pithecanthropus robustus, dan ada Pithecanthropus erectus. Nah, di sini ya, Pithecanthropus dari kata Pithecus dan Anthropus ya. Jadi manusia kera, Pithecus itu kera, Anthropus manusia. Yang paling unik yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus erectus ya. Kenapa? Karena Pithecanthropus erectus ini ya, erectus itu tegak ya. Jadi Pithecanthropus erectus adalah manusia kera tapi dia berjalan tegak. Itu suatu keunikan. Ya, karena manusia purba itu biasanya bungkuk. Lihat aja kera ya. Kera kan jalannya bungkuk ya, tidak tegak. Nah, kemudian ini jenis homonoid ya. Yang ini adalah ada Homo solensis dan ada Homo wajakensis. Nah, perlu kalian ketahui ya, Homo sapiens tertua di Indonesia adalah Homo wajakensis ya. Jadi Homo sapiens yang makhluk seperti kita ini, yang tertua ya jenisnya di Indonesia adalah Homo wajakensis. Homo wajakensis ini dianggap sebagai cikal bakal dari manusia aborigin ya, dari orang-orang aborigin yang ada di Australia sekarang. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana fosil leluhur dari manusia aborigin atau orang aborigin di Australia kenapa bisa ada di Pulau Jawa ya. Artinya apa? Kita berkesimpulan bahwa dulu daratan Jawa dan Australia itu bersatu ya. Makanya di Jawa juga ditemukan fosil dari Homo wajakensis ini. Nah, kalau kita adalah jenis Homo sapiens ya. Jenis Homo sapiens sapiens, jadi manusia yang modern. Nah, jenis Homo sapiens sapiens di dunia ini nanti terbagi ke dalam subspesies ya. Ada ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan Negroid. Kita termasuk yang di Indonesia ini kebanyakan dari ras Mongoloid ya. Nah, kemudian kalau ras mungkin kalian tidak terlalu ini ya dipelajari ya. Ini aja langsung ya. Bentar. Nah, ini ya, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dari mana sih gitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Ada bermacam-macam teori, ya. Nih, nanti kalian pelajari sendiri aja ya nih. Teori-teorinya mungkin sudah disampaikan.
Sebentar ya. Waktunya habis ya? Oke, sebentar. Ini. Nah, minimal ini aja ya. Kalian tahu bahwa masuknya nenek moyang bangsa Indonesia itu dibagi menjadi 2 gelombang ya. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari luar ya. Jadi bukan dari apa jenis manusia purba yang dulu pernah ada di Indonesia. Tapi kita berasal dari luar ya. Yang datang ke Indonesia dalam 2 gelombang. Yang pertama adalah yang disebut dengan kelompok Proto Melayu. Mereka adalah nenek moyang kita yang datang ke Indonesia 2000 tahun sebelum Masehi ya. Nah, kelompok Proto Melayu ini ketika datang ke Indonesia, mereka membawa kebudayaan baru gitu ya. Yaitu apa? Kebudayaan kapak persegi dan kapak lonjong ya. Kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak lonjong itu adalah dibawa oleh nenek moyang kita yang masuk ke daerah timur Indonesia. Sementara kapak persegi itu dibawa oleh nenek moyang kita yang datang dari arah barat ya. Nah, kapak persegi dan kapak lonjong itu merupakan benda yang digunakan pada zaman Neolitikum. Kenapa? Karena nenek moyang kita yang masuk ke Indonesia ini membawa kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Neolitikum atau bercocok tanam. Jadi kebayang ya, dulu kan pada masa sebelumnya manusia di Indonesia belum mengenal bercocok tanam. Tapi sekarang kelompok Proto Melayu ini membawa kebudayaan baru, yaitu kebudayaan bercocok tanam. Kemudian ribuan tahun kemudian muncullah nanti kelompok manusia nenek moyang dari bangsa Indonesia berikutnya, yaitu kelompok Detero Melayu yang datang kira-kira 500 tahun sebelum Masehi. Mereka membawa kebudayaan logam ya, dan diperkirakan mereka berasal dari Dong Son, Vietnam, karena mereka membawa kebudayaan perunggu yang sama dengan yang ada di wilayah Dong Son, Vietnam ya, makanya sering disebut sebagai kebudayaan Dong Son. Nah, di sini ya. Kalian bisa lihat di sini kelompok Proto Melayu. Ini adalah ciri-ciri dari kelompok Proto Melayu yang diperkirakan sebagai nenek moyang dari suku bangsa Dayak, Toraja, Mentawai, Nias ya. Kalau sekarang inilah ya. Ini ada suku bangsa Batak, Dayak misalnya, itu merupakan ciri khas dari keturunan dari kelompok Proto Melayu ya. Nah, mereka membawa kebudayaan ini. Kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, kemudian datanglah nanti setelah itu kelompok bangsa Detero Melayu. Ya, mereka diperkirakan dari Indochina atau Vietnam. Ya. Nih, mereka membawa kebudayaan besi dan perunggu. Nih, ya. Nah, bangsa Detero Melayu ini dianggap sebagai cikal bakal dari nenek moyang dari suku bangsa Minang, Sunda, Jawa, Bali. Ya. Itu merupakan bangsa Detero Melayu. Oke. Nah, mereka membawa kebudayaan ini, ya, zaman logam, terutama logam perunggu, ya. Kebanyakan yang ditemukan di Indonesia adalah peninggalan manusia prasejarahnya berupa peninggalan zaman logam perunggu. Nah, seperti ini ya bentuk-bentuknya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada satu lagi ya yang belum dijelasin ya. Oh, banyak sebetulnya ya. Ada tentang kehidupan kerajaan ya, Hindu, Buddha, Islam. Ada kehidupan masa prasejarah. Kita sampai jam berapa? Jam 2 ya? Betul? Sampai jam 2? Iya, Bu. Oh, oke. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan dulu ya sampai sekian. Nanti kalian pelajari lagi ya. Ada banyak hal sebetulnya yang belum bisa disampaikan karena memang pertemuannya sangat singkat ya. Nanti kalian silahkan baca-baca lagi ya dari materi buku paket kelas 10 ya. Nah, ini ada yang belum saya jelaskan di sini. Tidak ada pertanyaan, yakin nih? Ibu mau nanya. Oh iya, oke. Apa? Kalau PPT ini apa nanti dikasih? Boleh, kalau kalian mau, boleh nanti. Tapi saya mana ya? Soalnya ini langsung di sini di istilahnya di perangkat saya ya. Saya belum mengirimkan ke generalnya. Sebentar. Atau ada mungkin yang nanti bisa saya kirimi, boleh. Siapa ya? Siapa di sini ya? Nanti saya kirim ya ke email deh. Atau lewat WhatsApp aja, Bu. Kenapa?